Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai uh, statement perulangan. Statement perulangan ini akan mengulang ya, akan mengulang beberapa statement atau urutan statement yang ada di dalam perulangan ini dalam jumlah beberapa kali ya, dalam perulangan yang dilakukan beberapa kali hingga diulang hingga ada suatu kondisi yang menjadi false, atau diulang selama kondisi itu masih true ya, dan akan stop jika kondisi itu menjadi false gitu. Nah, sekali lagi bahwasanya statement looping ini atau pengulangan ini digunakan untuk mengulang ya, untuk mengulang statement-statement yang ada ya, atau urutan statement yang ada di dalam loop ini diulang beberapa kali ya, hingga kondisi itu menjadi false. Jadi jika kondisi itu masih true, maka dia akan diulang terus sampai kondisinya false ya. Nah, nanti kita lihat di contoh kapan false ya. Nah, ada 3 buah macam loop di dalam bahasa C ini, yaitu while loop ya, kemudian for loop dan do while loop ya. While loop, for loop, do while loop. Nah, ini nanti sintaknya seperti apa. 3 ini digunakan untuk mengulang ya, mengulang beberapa statement atau block coding, nanti bisa juga disebut ya, block coding ya, yang akan diulang. Berikutnya kita lihat jenis loop yang pertama, yaitu while loop. Kita lihat sintaknya. Sintaknya ini seperti ini ya, sintak. Jadi aturan penulisan seperti ini. Buat dulu variabel, inisialisasi variabel ya, kemudian baru tulis while, buka kurung lengkung, dalamnya ada kondisi apa yang akan kita gunakan ya, selama true, kemudian ditutup kurung lengkung, buka kurung kurawal, di dalamnya ada statement apa yang akan kita ulang-ulang di sini ya, kita tulis di dalam ya, di statement ini ya nanti ya. Kemudian jangan lupa variabel tadi ya yang kita gunakan itu bisa kita gunakan sebagai penandanya nanti ya. Variabel ini bisa nilainya naik atau bisa turun ya. Kemudian jangan lupa ya, kalau ada statement atau sintak yang di dalam while itu diberi titik koma di belakangnya ya. Nah, lihat di while ini tidak ada titik komanya. Kemudian ditutup dengan tutup kurung kerawal. Nah, semua statement yang akan diulang-ulang itu ada di dalam buka kurung dan tutup kurung kerawal. Jadi while ini nanti akan mengulang-ulang apa yang ada di dalam sini ya, apa yang ada di dalam buku kurung kerawal dan tutup kurung kerawal ini diulang berapa kali selama kondisinya ini masih true ya, masih true, kondisi ini masih true. Kalau kondisi ini sudah false, maka dia keluar dari while ini ya, tidak akan dilakukan lagi. Nah, variabel ini nanti berguna untuk membatasi kondisi ini, untuk memenuhi kondisi ini nanti. Nah, variabel ini, maka variabel itu kita gunakan, sebelum kita gunakan sudah pasti kita deklarasikan dan kita inisialisasi. Nah, contohnya seperti ini ya, kita lihat di sebelah contoh. Baik, contoh seperti ini, kita lihat ya, kita buatnya di dalam void setup ya, di dalam fungsi setup di Arduino IDE. Fungsi setup ini diawali dengan buka kurung kerawal dan ditutup dengan kurung kerawal terakhir ya. Jadi ada pasangannya, buka kurung. Di dalam fungsi setup ini baru kita buat contoh perulangan ya. Nah, pertama kali
kita lakukan variabel inisialisasi variabel atau deklarasi variabel dulu. Ini dia nih ya, deklarasi variabel dulu. Kita menggunakan sebuah variabel yang namanya a. Kita deklarasikan tipe datanya misalkan byte ya, tergantung kita memilih. Kemudian tutup dengan titik koma. Selanjutnya kita inisialisasi lagi apa? Ya, agar tampil di serial port maka jangan lupa ini selalu dipakai ya. Jika ingin tampil di serial port maka ini jangan lupa serial.begin 9600 agar nanti kita bisa menggunakan port serial yang ada di di Proteus ya, di simulatornya. Kemudian inisialisasi angkanya, isi dari variabel tadi kita inisialisasi, kita isi dulu. Nah, ini dia ya, ini dia. Kita isi, kita pakai A ya, ini deklarasi, kemudian inisialisasi angkanya ini maksudnya ya. Ini kalau kita pakai sebuah variabel A, inisialisasi variabel ini dia ya. Kemudian kita pakai A misalnya variabelnya sama dengan 1, maka jangan lupa di inisialisasi di deklarasi ya. Tipe data A ini apa? Byte dan sekian. Nah, setelah kita inisialisasi variabelnya, kemudian kita baru tulis while-nya. Di sini while-nya. Nah, ini ya, while. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kondisinya apa? Kondisinya sini saya buat kondisinya bahwasanya A lebih kecil atau sama dengan 10. A lebih kecil pada sama 10 ya. Kemudian buka kurung kerawal, ini dia. Sudah tepat. Tutup kurung kerawal ini mana? Ini dia ya. Nah, di dalam ini mana? Statementnya mana? Statementnya ini. Saya buat 2 buah statement yang akan diulang-ulang ya. Nah, ini statement yang akan diulang-ulang. Kemudian variabel yang increment atau decrement, variabel yang naik atau turun mana? Ini dia ya. Ini variabelnya naik atau turun ini? Naik karena ada plus ya. Jadi A itu nanti sama dengan A ditambah 1. Oke, bagaimana cara kerjanya ya? Kita kosongkan dulu ini. Baik, bagaimana cara kerjanya? While ini ya, while ini khusus while saja. Nah, ini kondisi ya, ini kondisi nih, kondisi. While ini selama ya, kalau kita mungkin kita bahasakan Indonesia berarti while ini selama. Selama A lebih kecil daripada sama dengan 10 ya. A tadi kan awalnya 1 ya. A tadi awalnya 1, kita berikan inisialisasi variabel. Nih, kita kasih inisialisasi pengawal nilai awal lah ya, nilai awal dari A sama 1. Nah, while selama A lebih kecil daripada 10, maka lakukan ini ya. Itu maksudnya. Selama A lebih kecil daripada 10, lakukan yang ada di dalam buka kurung kurawal ini dan buka kurung kurawal ini. Sekarang kita lihat A-nya masih sama dengan 1. Berarti ini lakukan oleh dia ya. A masih sama dengan 1. Selama A lebih kecil daripada 10, maka ini diulang-ulang. Kita lihat A-nya sama dengan 1. Berarti ini masih true ya, masih true ini. Masih true karena A lebih kecil daripada 1. Betul, true ya. True. Nah, 1 kemudian ini di print, nanti muncul di serial port ini adalah angka, kemudian di print lagi A-nya berapa tadi? 1 ya, A-nya 1. Jadi nanti ada tulisan ini adalah angka 1 ya. Karena saya print 2 kali, saya print tulisan ini dan saya print isi dari A. Ini dia ya. Ada print ln. Nah, nanti kita jelaskan kenapa saya pakai print dan print ln. Kemudian setelah itu ya, statement ini berarti 2 ini sudah dilakukan sekali ya. Lalu kemudian dia melakukan ini. Variabel itu dinaikkan. Nah, saya naikkan ini A sama dengan A plus 1 ya. A tadi sama dengan 1, kemudian A ditambah 1 berarti A sekarang sama dengan 2 ya. A sama dengan 2. A sama dengan 2. Nah, ini penaikan ya. Penaikan angka, penaikan jumlah. Kalau mau decrement berarti A sama dengan minus 1 ya. Nah, sekarang kita pakai yang increment saja. Berarti tadi A1, kemudian ini selesai dilakukan, lalu ia lakukan yang ini. A berarti sama dengan 2 sekarang. A sama dengan 2, kemudian dia balik lagi ya ke atas, ya kan? Dia balik lagi, kan disuruh mengulang ini while. 3 statement ini dilakukan diulang terus ya, diulang. A sama dengan 2, dicek lagi sama dia ya, dicek lagi sama dia nih. Apakah A lebih kecil daripada 10? Oh, betul, karena A masih sama dengan 2. Ini true lagi ya. True lagi, dia lakukan lagi ini. Lakukan lagi ini.
Lakukan ini, muncul lagi tulisan ini, kemudian muncul lagi A. A tadi angkanya berapa? 2. Berarti sekarang muncul 2. Ini adalah angka 2. Lalu A tadi ditambah lagi sama dengan 1, ditambah lagi 1 ya, menjadi A sama dengan 3. A sama dengan 3, dia balik lagi ke atas. Nanya lagi, apakah A lebih kecil pada 10? Betul, masih true ya. Masih true, karena A masih sama dengan 3. Dia lakukan ini lagi. Lakukan ini lagi berarti dia print lagi, A-nya saya sama dengan 3, berarti muncul tulisan ini adalah angka 3. Terus seperti itu ya. Terus dilakukan seperti itu hingga nanti A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 10. Jadi diulang terus ya. Ditambah lagi 1 4, ditambah lagi 1 5, ditambah lagi 1 6, ditambah lagi ulang lagi 7, ditambah lagi sampai misalkan ditambah 1 lagi 10 misalkan ya. Setelah A di sini sama dengan 10, maka dia balik ke atas, dia tanya lagi, apakah A sama A lebih kecil atau sama dengan 10? Oh ya, betul ya. Betul. Kemudian dinaikkannya lagi sekali lagi ya, karena masih sama dengan 10, masih true ya. Ternyata dia setelah ditambah 10 tambah itu tambah 11. Jadi 11 misalkan. Setelah 11 dia naik lagi ke atas. Ya. Setelah 11 dia naik lagi ke atas. Di atas ditanya lagi, apakah A lebih kecil atau sama dengan 10? Tidak, karena A sudah jadi 11, maka ini jadinya false ya. Ini enggak lagi true, jadi false, sehingga ini tidak dilakukan lagi. Kalau ini sudah jadi false atau sama dengan 11, setelah A ditambah 1 sama dengan 11, dan ini mengakibatkan kondisi ini menjadi false, maka yang di dalam while ini tidak akan dilakukan lagi, maka dia keluar ya, keluar ke bawah sini ya. Apa yang ada di bawah sini sintaknya akan dilakukan, itu yang dilakukan. Nah, itu cara kerja dari while ya, while ini. Nah, kita lihat di contoh di program ya, kita lihat, kita coba sendiri. Kita pakai ini ya. Nah, tadi apa tadi, byte ya, byte. Baik, kita ini kan ya. Nah, seperti ini, byte A titik koma, kemudian kita berikan inisialisasi serial port, serial dot begin ya, 9600. Oke ya. Kemudian A kita kasih nilai awalnya, ini initialization value nya, nilai awalnya 1 ya. Kemudian kita buat tulisan while, kondisinya apa, A lebih kecil sama dengan 10 misalkan ya. Oke, lanjut. Kemudian buku kurung kurawal, otomatis tutup kurung kurawalnya muncul di sini ya. Nah, di sini statement yang akan diulang. Saya akan mengulang serial dot print. Saya akan mengulang tulisan ini sebanyak 10 kali ya, karena kan ini kan tadi saya ceritakan ini akan diulang-ulang selama A-nya lebih kecil atau sama dengan 10. Berarti ada sekitar 10 kali dia akan mengulang ini ya. Setelah jadi 11 baru dia tidak mengulang. Jadi yang akan saya ulang adalah serial print. Saya akan print ini ya. Ini adalah angka ya. Ini berarti akan diulang-ulang sama berapa kali? 10 kali tulisan ini ya. Kemudian di tulisan ini akan tampil, akan saya ulang lagi apa? Akan saya ulang lagi tulisan ini ya, print ln. Nah, ini A. Jadi saya akan melakukan perulangan dari menampilkan tulisan ini dan menampilkan isi A. Saya ulang selama berapa? Selama A-nya masih di bawah atau sama dengan 10 ya. Jadi 2 ini akan diulang-ulang terus ditampil di virtual terminal 10 kali yang ini, 2 ini ya. Kemudian jangan lupa sebagai pengatur kondisinya saya buat sebuah variabel yang increment ya, A sebagai penanda nantinya ya, A sama dengan A plus 1. Kalau saya tidak buat A sama dengan A plus 1, ini tidak akan pernah terpenuhi ya, berarti ya tidak akan keluar dari loop ini ya. Kalau ini misalkan saya lupa buat ini, dan ini kondisi ini selalu true nanti, karena ini A-nya tidak berubah ya. Nah, inilah A ini harus dirubah terus ya, supaya nanti
kondisinya jadi false, keluar dari perulangan ini. Dan kita bisa mengontrol berapa kali mau mengulang statement yang ada di dalam while ini ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang. Ini kita compile dulu. Nama filenya saya coba masih kayak kemarin ya. Cuma isinya aja saya ganti-ganti, ini filenya masih saya coba. Ya, saya tidak mau membuat file baru. Ya. Kalau mau buat file baru silakan ya, file new gampang lah. Tinggal file new dan isi dengan program yang baru. Nah, kita lihat sekarang ya, kita compile dulu apakah ada yang salah. Ya. Kita tunggu. Jadi A ini boleh ya, mau mengulang berapa kali, ini A ini bisa diganti-ganti angkanya ya. Ya, misalkan mau 100 kali ya isi aja 100 kali, A-nya sama dengan 0, mulainya juga boleh ya. Mau dibatasi angka berapa mengulangnya ini, boleh. Apa yang mau dilakukan selain ini ya, selain menulis boleh juga yang lain ya. Ini sekedar menunjukkan saja bahwasanya perulangan ini dilakukan berapa kali sih ya, berapa kali. Nah, ini statement yang akan diulang itu tidak selalu pakai print ya, dan print ln ya. Print ln. Baik, kita lihat sekarang. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sekedar sambil menunggu, ini saya jelaskan tentang print dan print ln ya. Kalau print ya, kalau saya buat serial print ini, maka tulisan ini akan ditulis di serial monitor seperti ini ya, tanpa ada baris baru ya, tanpa ada baris baru kalau print saja. Tapi kalau saya buat serial print ln, ini berarti ada baris baru ya, seperti kita mengetik itu ada enternya lah ya. Setelah kita ketik ada enter, maka dia akan buat baris baru kalau print ln ya. Kalau nggak pakai print ln, berarti saya mengetik itu tanpa pakai enter, jadi tulisannya akan ke kanan terus ya kan. Nah, tulisan ke kanan terus itu tidak ada baris barunya. Kalau pakai print ln, berarti nanti setelah A ini ada baris baru ya. Setelah A ditulis maka ada baris baru. Nah, itu bedanya print sama print ln. Nanti kita lihat ya apa yang terjadi print sama print ln. Jadi ini diulang-ulang ya, diulang-ulang selama kondisi ini masih true. Oke, masih true. Masih true itu berarti A-nya masih di bawah atau sama dengan 10. Kalau dia sudah A-nya sudah 11, maka kondisi di sini sudah false dan ini tidak diulang lagi ya. 3 ini tidak diulang lagi. Ingat, A-nya di dalam loop, jangan dibuat di luar loop. Maka A-nya ya, ini sudah selesai. Kita simulasikan dulu di sini. Ini saya ambil filenya yang di mana ya? Filenya masih yang lama ya. Kita lihat, ambil filenya. Ya, kita ambil filenya dulu. File. Oh iya, filenya sudah berubah ya. Kita cari di kalau nggak salah saya nyimpannya di my document ya. Kemudian kita ambil di sini ya, saya nyimpannya di folder Arduino, namanya coba EBC coba ini ya. Kemudian kita maaf, saya tadi lupa, saya salah tadi ya, seharusnya ini yang diklik ya, tools, sketch. Kalau ingin buat hexnya ini nih ya, export compile binary, ini tadi bukan yang ini seharusnya ya. Ini untuk cek sintak, yang ini untuk menjadikan dia file yang bisa kita eksekusi di Proteus ini ya. Jangan lupa ini export. Kalau tadi cuma cek sintak saja tadi. Sebenarnya sama saja ya, kalau kita klik sketch export compile binary, dia juga ngecek sintak juga. Dia akan juga memeriksa sintaknya betul atau tidak. Baik, kita tunggu dulu. Ya, void loopnya masih kosong. Saya belum menuliskan program di dalam void loop. Kita buat di dalam void setup aja ya, karena program ini tidak
ingin kita ulang-ulang selama-lamanya. Endless loopnya di sini ya. Jadi tidak kita ulang-ulang, cukup sekali jalan tapi dia berulang 10 kali ya. Berulang 10 kali ya. Baik, selesai ya, sudah done ya, done compiling. Maka kita pindah ke sini, kita ambil filenya tadi, double klik, cari filenya di dokumen, saya simpan di sini ya. Mana tadi? Nah, namanya apa tadi? Coba ini dia ya. Nah, kita ambil yang ini, standar ya, coba ino standar. Kemudian jangan lupa ini jadikan 16 mega. Ini 0111 ini ya, external check service-nya external full swing crystal. Oke, kita lihat hasilnya, coba kita lihat ya. Running seperti ini. Nah, ini dia ya. Ya, sampai angka 10. Ini adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10. Ya, jadi ada 10 kali dia mengulang. Angka 1, 2, 3, 4. Ini adalah angka. Coba kita lihat di sini ya. Saya tarik sini. Baik. Ada tulisan ini adalah angka A. A-nya berapa? A-nya kan berubah ya. Kenapa ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10? Ini adalah angka dari A ini sendiri, ya kan? Karena A tadi 1 pertama kali, kemudian saya tuliskan kemudian saya perintahkan untuk ditulis di serial port. Di samping dari ada tulisan ini ya. Di samping tulisan ini ada A. Ini adalah angka, kemudian di sampingnya ada A, isi A. A tadi 1 ya. Kemudian dia ulang lagi. Karena A-nya masih 1, ulang lagi. Dilakukan lagi ini ya. Karena A tadi ditambah 1 maka A-nya jadi 2. Jadi tulisan ini dilakukan lagi. Ini adalah angka, di sampingnya ada A lagi, A-nya jadi 2. Terus begitu ya. Sampai A-nya 10 ditulis. A-nya sampai 10 karena A-nya tadi jadi 11 ya. Jadi waktu jadi 11 ini tidak ditulis lagi. Bertiga ini tidak ditulis lagi ya. Tidak dilakukan lagi. Sehingga cuma sampai 10 saja. Nah, kenapa saya tidak pakai print ln di sini? Ya. Kalau saya pakai print ln, nanti angka satunya ada di bawah tulisan ini adalah angka. Ya. Jadi ini adalah angka, kemudian di bawahnya ada 1. Kemudian setelah itu ini adalah angka, di bawahnya ada 2. Nah, itu kalau saya gunakan print ln di sini. Ya. Agar print ln-nya ada di sebelah tulisan ini, maka yang ini saya tulis dengan sintak atau perintah serial print saja. Nah, kenapa saya buat print ln untuk A? Karena apa? Karena supaya tulisan ini adalah angka berikutnya atau ada di bawah angka dari A. Ya, nah ini makanya ini adalah angka itu ada di bawah, ini adalah angka pertama. Ya, kalau saya buat ini print saja, maka nanti tulisannya akan memanjang ke kanan semua ya, ke kanan, tidak mau ke bawah lagi. Tidak terjadi baris baru. Terus ke kanan itu ya, hingga saya buat print ln, maka setelah A ini dicetak maka ada baris baru ya. Ya, silakan Anda eksperimen sendiri. Baik, kita ke berikutnya ya. Kita ke berikutnya, yaitu mengenai for loop ya. For loop yang kedua ya, loop yang kedua itu jenisnya adalah for ini selama lah ya, selama ya. Mungkin kalau kita pakai mesin ini selama. Cara menulisnya simple sekali ya. Ada tulisan for, ada inisialisasi variabel, boleh ya, inisialisasi variabel. Variabelnya apa? Kita tetap pakai variabel di sini. Inisialisasi variabel, angkanya berapa nanti, isi variabel tersebut angkanya diberi berapa. Kemudian kondisinya apa? Nah, ini kondisinya di sebelah sini ya.
Kemudian ada increment decrementnya di sini. Nah, kalau while tadi increment decrementnya di dalam buka kurung kurawal. Dan ya, kemudian dibuka dengan buka kurung kurawal. Apa yang akan diulang? Ini statementnya ya. Statement yang akan diulang-ulang tulislah di dalam buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jadi for ini ada kondisi di dalam buka kurung ini sudah ada kondisi, ada variabel inisialisasi dan ada variabel increment atau decrementnya. Nah, sudah komplit di sini ya. Sehingga yang ada diulang-ulang itu cuma statement bloknya saja atau statement-statement yang akan di repeat ya di sini di antara buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Contohnya kita cocokkan dengan ini. Baik, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Erase sebentar. Nah, ini dia. Masih kita buat dalam void setup. Jangan lupa ini kita pakai ya. Nah, untuk bisa tampil di serial monitor di virtual terminal. For. Ini tulisannya for. Ya, kemudian ada variabel, inisialisasi variabel. Ini dia inisialisasi variabel ya. A sama dengan 1. Ya, sama kan seperti while tadi. Kita lihat. Seperti while tadi, A sama dengan 1. Ini inisialisasi nilainya. Tapi di dalam ini kita buat ya. Itu bedanya for sama while. Nah, kalau kita pakai A berarti jangan lupa deklarasi ya. A-nya tipenya apa? Kemudian tutup dengan titik koma. Selanjutnya kondisi apa? Nah, ini kondisinya. Nah, sama kan? A lebih dari 10. Incrementnya mana? Ini dia. A plus plus ini sebenarnya sama dengan A plus 1 ya, disingkat saja A plus plus. Itu sama ini ya. Sama saja. A plus plus itu sama dengan A plus 1. Nah, ini increment decrementnya di sini. Apa yang mau diulang? Buka kurung kurawalnya mana? Ini ya. Nih. Tutup kurung kurawalnya mana? Ini. Ya, yang ini punyanya setup ini. Ya, oke. Yang akan diulang apa statement bloknya? Ini statement bloknya yang 2 buah ini. 2 buah ini saya akan ulang-ulang. Sama yang saya ulang juga ini juga seperti yang sebetulnya ya. Ini adalah angka A, gitu kan? Nah, simpel bukan? Jadi for selama A kecil daripada 10, maka ini diulang-ulang. Ya, dia jumlah sendiri di sini. Jadi dengan for ini sudah komplit ya, ada inisialisasi, ada kondisi, ada incrementnya atau decrementnya. Ya, kalau dalam while tadi, di dalam while loop tadi itu A-nya harus di luar daripada itu ya. Kemudian ada A plus plusnya ada di dalam sini. Nah, ini for-nya lebih simpel lagi sintaknya. Tapi tujuannya sama ya. Kita lihat contohnya, kita contohkan ya. Kita demokan. Nah, ini kita hapus lagi saja. Oke. Ini kita hapus. Nah, kosong ya. Kosong. Byte A-nya masih ada, serialnya masih ada, cuma for-nya belum ada. Kita buat for. For A sama dengan 1 titik koma. A lebih kecil pada 10. Kita inginkan perulangan itu 10 kali ya. A plus plus atau A sama dengan A plus 1, sama aja itu ya. Kemudian kita buka kurung kurawal, di dalamnya buat statement serial. Tadi seharusnya tidak saya ini ya. Serial.print apa ya? Ini tulisannya jangan lupa di antara petik double. Ini adalah angka ya. Lalu sekali lagi saya akan buat sebuah statement yang akan diulang 10 kali juga, yaitu serial print ln A ya. Baik, sekarang kita langsung saja sketch export. Nah, ini ya. Export saja langsung ke binary-nya, binary hex. Ya. Tunggu. Ya, ini diulang-ulang 10 kali. Ingat, variabel ini boleh saja Anda ganti-ganti angkanya ya. Mulai dari 0 juga boleh, A sama dengan 0 misalkan ya, boleh saja. Kemudian A-nya kecil atau lebih kecil atau ya bolehlah ini operator komparasi ini silakan Anda pakai yang mana ya. Lebih kecil dari 10, lebih kecil dari 100 ya silakan. Kita lihat.
Ya, sudah belum ya, belum selesai ini, masih proses. Nah, kalau seandainya ingin dari nilai yang eh, besar ke kecil, berarti misalkan A-nya 100, A-nya ya. Kemudian A-nya min-min juga bisa ya, A sama dengan A-1 juga bisa. Jadi nanti dia menurun in decrement ya. Baik, ini selesai. Hitungannya decrement, menurun. Kalau ini naik ya, A++. Jadi A naik, kalau mau menurun bisa saja ya, di A min-min, tapi angkanya harus diakali dulu. Harus dipikirkan angkanya biar tidak salah. Ya. Jadi A ini angkanya dari yang tinggi, ini A-nya kondisinya silakan menuju ke yang turun ya, nanti A min-min. Baik, ini sudah selesai, kita lihat langsung aja kita eksekusi di sini ya. Nah, sama saja hasilnya kan? Menggunakan for juga sama saja hasilnya. Ya, ini cara menggunakan for, loop for ya. Baik, sudah bisa kita lihat yang ini, yang for sudah selesai, dan yang terakhir ya. Ada loop terakhir ya, kita stop dulu. Stop. Kita masuk loop yang terakhir, yaitu do while ya, do while. Do while loop, loop do while. Ya, sintaknya bagaimana? Sintaknya itu sintaknya juga pakai tulisan while. Ya, ini ada titik koma sebenarnya. Ya. Sintaknya juga pakai while, tapi while-nya di bawah. Kalau tadi while-nya di atas ya, yang pertama while tadi. Nah, sekarang di bawah tapi harus ada do di atasnya. Ya, do. Do, lakukan ini ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan do, lakukan yang di dalam ini selama, misalkan ya, selama kondisi ini masih true gitu ya, selama kondisi ini masih true. Jadi akan diulang-ulang selama kondisinya masih true. Apa yang ada di dalam ini ya, di dalam ini, dalam buka kurung kerawal atau kurung kerawal ini akan diulang-ulang selama ya. Do, lakukan ini selama kondisi ini masih true, kondisi yang ini masih true. Kalau sudah false ini, maka ini tidak diulang lagi, dia akan keluar dari while ini. Contoh seperti ini ya. Seperti biasa, ini ada byte A tadi, yang ada serial begin. A-nya sama dengan 1 ya. Jangan lupa ini kalau pakai while ini mesti ada inisialisasi variabel tapi di luar ya, berbeda sama dengan for tadi. Kemudian ada tulisan do, ini dia ya. Ada buka kurung kerawal, ini dia. Ada tutup kurung kerawal, ini dia. Ada while condition ya, ini dia while, tulisannya di sini, kondisinya ada di dalam sini. Oh, jangan lupa kalau menggunakan do while itu di sebelah while-nya ada titik koma. Ya, ini sintaknya. Ini lupa tadi ya. Ada sintaknya seperti ini ya. Cara aturan penulisannya, titik koma di sini. Nah, khusus untuk do while sini ya. Titik koma. Ditutup dengan titik koma. Kalau pakai do while, kalau while-nya di atas tadi nggak ada titik komanya. Kalau pakai do while berarti ada titik komanya ya. Ini aturan. Nah, ini sama saja ya. A sama 1 do while. Isinya sama seperti yang ini tadi. Ya, yang while tadi. Nah, ini kalau saya tulis lagi ya sama saja nanti hasilnya ya. Jadi saya rasa penjelasannya sudah cukup ya. Sudah demonya ya udah cukup seperti yang di awal tadi, sama saja ya. Cuma beda do-nya di atas, while-nya. Ini juga A, beda-beda 10. Jadi ini dilakukan terus, kemudian dicek apakah lebih dari 10, kalau tidak balik lagi ke atas ya, terus A-nya sampai 11 ya gitu. Nah, silakan mana yang dibutuhkan statement perulangan ini, mana yang programmer lebih enak menggunakannya, silakan dipilih dari 3 buah while ini ya, do while ini. Baik, saya rasa cukup yang ini untuk perulangan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.